Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Helina Saryani, Prodi D4 Akuntansi Perpajakan, NIM 2003-1021. Di sini saya akan memaparkan materi pengantar ilmu ekonomi. Yang pertama, permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Ada 5 poin penting yang saya jelaskan terhadap faktor-faktor produksi. Yang pertama, pentingnya analisis penentuan harga faktor. Setidaknya terdapat 2 alasan yang menyebabkan kebutuhan untuk menganalisis permintaan penawaran atas faktor-faktor produksi, yaitu pengalokasikan faktor produksi. Keinginan masyarakat adalah tidak terbatas, sedangkan sumber-sumber daya yang tersedia mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menghasilkan barang-barang yang diinginkan tersebut. Maka, yang dapat diusahakan adalah memaksimumkan produksi yang dapat diciptakan oleh sumber daya yang tersedia tersebut. Tujuan ini akan tercapai apabila mereka dapat dialokasikan ke berbagai kegiatan ekonomi secara optimal. Yang kedua, penentuan pendapatan dan distribusi pendapatan. Setiap faktor produksi yang dapat dalam perekonomian dimiliki oleh anggota rumah tangga. Pemiliknya menyediakan faktor produksi tersebut untuk digunakan oleh para pengusaha, dan sebagai bahan jasa mereka akan memperoleh pendapatan. Yang kedua, teori produktivitas marginal. Teori produktivitas marginal yaitu bagaimana menggunakan suatu produksi sampai kepada tingkat di mana keuntungan maksimum akan tercapai. Satu faktor produksi akan menciptakan keuntungan maksimum apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Misalnya, menentukan jumlah faktor produksi yang akan digunakan untuk memahami perumusan tersebut. Contoh, seorang produsen sedang mempertimbangkan untuk menggunakan 1 unit lagi tambahan faktor produksi tertentu, katakanlah tenaga kerja, dan untuk melaksanakan ia harus mengeluarkan biaya produksi tambahan, yaitu biaya gaji tenaga kerja tersebut, misalnya sebanyak 10.000. Apakah yang akan dilakukan oleh produsen sekiranya produsen tambahan yang diciptakan tenaga kerja menambah hasil penjualan sebanyak 8.000? Yang ketiga, persaingan tidak sempurna dan permintaan produksi. Dalam pasar barang yang bersifat tidak sempurna, harga akan menjadi semakin rendah pada tingkat produksi atau penjualan barang yang semakin tinggi. Harga yang semakin rendah ini menyebabkan hasil penjualan total dan hasil penjualan marginal pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja adalah lebih rendah yang terdapat dalam pasar persaingan sempurna. Yang keempat, sistem permintaan terhadap produksi. Yang kelima, pergeseran kurva permintaan faktor produksi. Terdapat beberapa faktor yang dapat menggeser kurva permintaan produsen terhadap faktor-faktor produksi. Yang terpenting adalah perubahan permintaan ke atas barang yang diproduksinya. Yang kedua, perubahan harga dari faktor produksi yang digunakannya. Yang kedua, pengalokasikan faktor produksi.
Pengalokasikan faktor produksi. Yang pertama, pentingnya analisis penentuan harga faktor produksi. Yang pertama, menganalisis pengalokasikan faktor produksi. Memaksimumkan produksi dapat diciptakan oleh sumber daya yang tersedia. Dalam setiap perusahaan, usaha untuk menciptakan pengalokasikan faktor-faktor produksi yang optimal harus dijalankan. Tindakan itu akan membantu tujuan keseluruhan perekonomian untuk mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian secara efisien. Yang kedua, pendapatan faktor produksi atau distribusi pendapatan. Setiap faktor produksi dalam perekonomian adalah memiliki seorang. Pemiliknya menjual faktor produksi tersebut kepada para pengusaha. Analisis mengenai permintaan ke faktor produksi tidak hanya akan menjelaskan tentang penentuan harga faktor produksi, tapi juga pendapatan dari masing-masing faktor produksi dan distribusi pendapatan ke berbagai jenis faktor produksi. Teori tentang penentuan harga faktor produksi itu sama dengan teori distribusi. Yang ketiga, penentuan pendapatan distribusi. Dalam ilmu ekonomi, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah produksi barang jasa. Yang ketiga, teori produktivitas marginal. Teori produktivitas marginal adalah masyarakat ilmu sosial ekonomi, sebuah teori yang mencoba menjelaskan hubungan distribusi antara faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dalam masyarakat secara keseluruhan. Ketika memproduksi satu produksi menggunakan faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan lain-lain, jumlah peningkatan produk yang dimungkinkan dengan meningkat kuantitas faktor-faktor lain konstan dengan meningkatkan faktor produksi lain oleh unit lain disebut produktivitas marginal. Yang berikut tingkat produksi dan hasil penjualan. Dalam kolom 1 kita dapat melihat di mana adanya berbagai jumlah faktor produksi, banyaknya dapat diubah sesuai dengan yang diperlukan. Lalu bagaimana jumlah faktor produksi yang berbeda tersebut akan mempengaruhi tingkat produksi sekarang. Kita perhatikan kolom 2 dan 3. Kolom 2 menunjukkan bahwa jumlah produksi fisik TPP atau total Physical produk dihasilkan dari berbagai jumlah tenaga kerja. Misalnya 3 tenaga kerja mampu menghasilkan 63 unit dan 5 tenaga kerja menghasilkan 90 unit. Sementara dalam kolom 3 menggambarkan bahwa adanya pertambahan produksi yang diwujudkan oleh pertambahan 1 unit tenaga kerja. Pertambahan produksi tersebut dinama produksi fisik marginal atau MPP marginal Physical produk. Apabila tenaga kerja ditambah dari 0 menjadi 1, produksi juga akan bertambah dari 0 menjadi 24 unit. Maka produksi fisik marginal adalah 24 unit.
Seterusnya, apabila tenaga kerja ditambah satu lagi sehingga menjadi 2, produksi itu akan bertambah dari 24 menjadi 45 unit. Maka produksi fisik marginal adalah 21 unit. Banyaknya produksi fisik marginal apabila tenaga kerja terus-menerus ditambah hingga menjadi 6 orang, sebagaimana yang terlihat pada kolom 3. Kemudian kita lanjut ke hasil penjualan produksi total TRP total, di mana hal itu dapat diperoleh dari perkalian antara jumlah produksi dengan harga. Kita dapat mengamatinya pada kolom 5 untuk memudah memahami makna kita, misalnya bahwa harga barang adalah 5.000 per unit. Yang berikut kurva TPP, MPP, dan MPR. Kurva TPP total adalah jumlah produksi yang dihasilkan dengan menggunakan seluruh input faktor produksi tenaga kerja. Hubungan output dengan tenaga kerja dapat dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, tambahan tenaga kerja akan meningkatkan produk total secara cepat. Tahap kedua, terjadi peningkatan total produksi secara lambat. Dan tahap ketiga, penambahan tenaga kerja akan menurunkan total produksi. Setelah mencapai titik maksimum, penambahan tenaga kerja justru akan mengakibatkan turunnya jumlah produksi total. Produksi total dengan satu input faktor produksi tenaga kerja dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus. Yang kedua, kurva AP. Produksi rata-rata AP adalah rata-rata produksi yang dihasilkan oleh setiap input tenaga kerja. Produksi rata-rata merupakan hasil bagi antara total produksi dengan jumlah tenaga kerja. Produksi rata-rata akan meningkat dengan menambah tenaga kerja. Setelah mencapai titik maksimum, penambahannya tenaga kerja akan menyebabkan produk rata-rata. Yang ketiga, kurva MP. Produk marginal MP adalah tambahan jumlah produk yang diakibatkan oleh tambahan satu unit input atau tenaga kerja yang digunakan. Produk marginal merupakan perbandingan antara perubahan produk total dengan perubahan jumlah tenaga kerja. Produk marginal dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan.